Halo, kita jumpa lagi setelah lama nggak bikin tutorial. Akhirnya hari ini aku bikin tutorial lagi. Kali ini aku bakal buat render produk estetik seperti ini di Blender. Dan kali ini aku juga bakal tunjukin gimana caranya bikin produk dengan acuan ukuran yang presisi. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kalian buka Blender kalian dan ini kita bisa delete dan satu untuk tambah depan. Dan kalian masukin aja gambar referensinya ya seperti ini. Dan ini seperti yang kalian lihat ada ukurannya ya. Maka kita perlu buat sesuai dengan ukuran ini. Tapi sebelum itu kalian perlu ganti unitnya di sini ya. Di scene properties dan unit kalian ganti jadi milimeter biar sesuai dengan ini ya. Dan shift A, mesh dan silinder. Nah seperti ini. Dan N kalian bisa pergi ke sini. Kita input aja ya 73,7 di tinggi jadi 73,7. Nah seperti itu, tingginya jadi seperti itu. Dan ini diameternya 37,6, maka 37,6. Nah seperti ini ya. Dan Ctrl C dan Ctrl V. Nah maka dia udah sesuai ukuran dengan botol ini ya. Dan gambar referensinya kita bisa kecilin, oke. S untuk ngecilin. Dan S untuk ngecilin. Dan G untuk mindahin ya. Nah sesuaikan aja lebarnya. Biar lebih mudah kita ke toggle X-ray ya. Nah kurang lebih seperti ini. Dan S. Nah kurang lebih udah sesuai dengan ukurannya ya. Maka selanjutnya kalian bisa klik ininya, klik silindernya. Dan kita ke tab ke edit mode. Dan jangan lupa toggle X-ray. Dan Ctrl R. Nah seperti ini. Dan kalian bisa kecilin aja, S kecilin dan E untuk extrude, S untuk ngecilin, dan Ctrl R lagi di sini dan S untuk gedein. Dan untuk yang bawah Ctrl R dan kita bisa kecilin aja. Nah kurang lebih seperti ini ya. Nah dan untuk ini kita bisa kecilin aja, S sesuaikan dengan kontur botolnya ya. Dan E untuk extrude. Dan E untuk extrude dan E untuk extrude. Dan ini kita bisa select yang tengah ini dan Alt E extrude face along normal. Nah kalian naikin aja ke atas kursor kalian. Nah maka dia udah extrude ya. Dan kita keluar dari toggle X-ray dan ke face select. Dan ini I untuk insert dan I untuk insert. Dan kita naikin ya. Nah kurang lebih seperti itu dan I untuk insert, oke. Dan ini kita bisa delete aja X face. Nah seperti ini ya kurang lebih botolnya. Oke, selanjutnya aku akan kasihin dia modifier subdivision surface. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan jangan lupa ini Ctrl Alt klik dan I untuk insert. Nah kurang lebih seperti itu. Dan ini juga kita matiin dulu, Ctrl Alt klik dan I untuk insert. Nah termasuk yang ini juga ya, Ctrl Alt klik dan I untuk insert dan Ctrl Alt klik I untuk insert dan Ctrl Alt klik I untuk insert. Bagian bawah juga I untuk insert, oke. Dan kita bisa hidupin lagi. Ini naikin aja jadi 2 dan object mode dan klik kanan shade smooth. Oke, selanjutnya aku akan kasihin dia modifier solidify ya. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa Ctrl A dan scale, apply scale-nya ya. Dan di sini bisa kalian ubah jadi 1 mungkin. Nah, udah oke ya. Atau mungkin 0,7. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini botolnya udah jadi dan selanjutnya kita akan buat tutupnya ya. Dan ini ada ukurannya ya 20,6 mili. Jadi shift A, mesh dan silinder. Maka kita jadiin dia 20,6 mili. Dan Ctrl C, Ctrl V. Kita Ctrl V semua dulu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Dan toggle X-ray, tab. Kita turunin aja ke bawah seperti ini. Nah dan I untuk insert. Ya. Kita bisa skill aja S dan sesuaikan aja ya.
Nah, ini kurang lebih di situ S. Nah, dan E untuk extrude dan S untuk scale. Dan E untuk extrude dan E untuk extrude, S untuk scale dan E untuk extrude, S untuk scale. Mungkin turunin bawah dikit. E untuk extrude dan S untuk scale. Oke. Dan seperti biasa, add modifier subdivision surface dan keluar dari toggle X-ray. Dan kita ke face select ya. Dan jangan lupa individual view, kalian klik garis miring seperti ini. Dan I untuk insert. Dan jangan lupa Ctrl Alt klik I. Nah, seperti itu. Ctrl Alt klik I. Nah, kurang lebih ya. Kita matiin sebentar. Nah, ini Ctrl Alt klik I. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita naikin aja jadi 2 dan object mode dan klik kanan shade smooth. Oke. Dan kalau ini ngerasa kalian kurang bagus, kalian bisa edit lagi ya. Tab Ctrl R mungkin. Nah, tambahin aja. Dan object mode masih terlalu kaku, maka ini kita bisa I. Nah, object mode tab dan kita turunin aja ini S. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan garis miring lagi, kita sudah punya tutup dan ininya, botolnya. Selanjutnya kita akan buat ini ya. Kita hidden dulu, kita buat bagian sininya. Jadi shift A, mesh dan cylinder. S kecilin aja. S. Nah, kurang lebih seperti itu. Naikin aja ke atas seperti ini. Dan S dan tab. Kita toggle X-ray seperti biasa dan add select. Kita turunin ke bawah seperti ini. Dan E, S, E, S kurang lebih aja ya. Dan nah kurang lebih seperti ini. Dan ini mungkin aku kecilin aja S. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan kita tambahkan aja subdivision surface. Keluar dari ini ya, toggle X-ray. Nah biar kelihatan. Dan ke face select, Ctrl Alt klik I. Nah kurang lebih seperti itu. Dan ini kita matiin sebentar, Ctrl Alt klik I. Nah kurang lebih seperti itu ya. Dan kita hidupin aja object mode dan klik 2 kali di sini. Level viewportnya 2 ya, dan klik kanan shade smooth. Nah ini masih ada keriput. Tab dan ini kita bisa I. Nah kurang lebih seperti itu object mode. Nah dan jangan lupa Alt H untuk hidden, untuk biar nggak ke hidden semua ya. Nah kurang lebih seperti ini untuk modeling botolnya. Selanjutnya kita akan buat untuk labelnya ya. Jadi tab dan Ctrl Alt klik. Nah seperti ini ya. Dan Shift D dan klik kanan, maka dia kembali ke tempat semula dan P selection. Nah seperti itu. Dan kita ke object mode, klik label yang ini dan hilangin ini ya. Sorry. Nah solidify-nya ini dihapus saja karena kita nggak perlu. Dan kalian bisa pergi ke sini, naikin aja dikit 37,5 mungkin. Nah seperti itu. Ctrl C, Ctrl V. Nah dan biar dia agak lebar dikit ya, biar nggak interference dengan botolnya, aku naikin tadi dimensionnya. Dan di Z aku mungkin akan 55, jadi 5,5 cm ya. Nah seperti itu. Oke, kurang lebih udah jadi dan akan kita parent ya. Kita pergi ke sini wireframe mode dan ini kita bisa hilangin dulu ya gambar referensinya, delete. Dan kita klik pipetnya dan tutupnya dan labelnya. Dan terakhir adalah ini ya botolnya dan Ctrl P untuk parent dan object. Nah seperti itu. Maka dia udah ikut semua ya. Oke, selanjutnya kita akan buat tatakannya ya, tatakan kayunya dengan cara Shift A, mesh dan cylinder. Nah ini kegedean ya. S dan SZ. Nah kurang lebih seperti itu. SZ.
tebelin lagi. Dan tanpa atas S. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kita naikin aja sesuai ini. Mungkin kita perlu lebarin lagi S Shift Z biar sumbu Z-nya nggak terpengaruh ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita tambahkan aja subdivision surface seperti biasa dan tab masih di face select ya. Dan klik face yang atas bawah dan I. Nah, untuk insert dan Control Alt klik. Nah, seperti itu. I. Nah, maka dia udah bagus. Dan object mode kita tambahkan aja 2 dan klik kanan set smooth. Oke, selanjutnya kita akan tata ini ya botolnya. R untuk rotate. Nah, kita akan taruh dia di bawah seperti ini ya. Tanpa atas. Nah, kurang lebih G untuk mindahin, R untuk rotasi. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke proses lighting ya. Tapi sebelum itu kita buat background dulu dengan cara Shift A, Mesh dan Plane. Nah, segini aja cukup ya. Tab dan ke Edge Select yang ini dan E untuk extrude, Z di sumbu Z dan klik Edge yang ini dan Ctrl B. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan object mode dan klik kanan set smooth ya. Dan seperti biasa kita akan buat lighting dengan cara Shift A, light dan area. S gedein aja melebihi dari backgroundnya nggak apa-apa. Dan taruh di atas seperti ini dan Shift D klik kanan. R, nah kurang lebih seperti itu ya. Dan G untuk mindahin. Shift D dan R. Maka dia sudah. Nah, maka kita udah punya lampu yang depan ya. Jadi aku cuma perlu atas, depan dan kanan ya, karena lightingnya aku mau dari kanan sini aja. Oke, selanjutnya kita akan setting ini ya, render engine-nya jadi cycles dan GPU compute dan denoising kita aktifin aja, optics dan optics. Dan jangan lupa ke color management ya. Kalian bisa filmic ini ganti jadi standar dan non ini jadi high contrast ya biar keluar warnanya. Dan kita naikin aja ke sini. Kita selanjutnya sudah masuk ke proses texturing, oke? Dan kalian pergi ke sini. Nah, ini udah cukup oke ya untuk lampunya. Dan kita pergi ke sini dan shader editor. Nah, yang pertama kita akan texturing adalah gelasnya ini ya, atau botolnya ya. Jadi new dan kita kasih nama dia botol. Oke. Nah, kita naikin aja lagi dikit. Dan ini principal BSDF-nya kalian hilangin dan Shift A, search dan mix shader. Dan kalian sangkutin aja ke surface yang ini, Nah, seperti itu ya. Dan Shift A, search glass BSDF dan sangkutin aja di yang pertama, search transparent BSDF. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita mau buat yang putih dulu dan darkness-nya kalian bisa ganti jadi 0,2. Oke, biar nggak terlalu terang. Dan ini juga sama ya, new dan kita ganti jadi pipet dalam. Dan ini kita bisa delete. Dan kalau kalian nggak perlu nyari-nyari lagi, kalian bisa klik botol yang ini. Dan ini kita bisa Ctrl C aja ya. Ctrl C. Dan klik pipetnya lagi dan Ctrl V. Sambungin aja langsung. Dan ini darkness-nya aku kurangin aja. Oke. Dan kita texturing tutupnya ini warna hitam aja ya. Dan kita pergi ke warna hitam. Dan specular naikin, roughness-nya aku turunin seperti ini ya, oke. Oke, selanjutnya kita akan texturing labelnya ya. Ini label ini. Tapi sebelum itu kita perlu buat labelnya dengan cara kita perlu ngukur berapa sih panjang label yang kita butuhkan untuk bikin tekstur ini. Jadi caranya kalian bisa pergi ke kalkulator dan 3,14 dikali ini ya, 37,5. 37,5
sama dengan 117,75 dikali 55 mili ya jadinya. Dan ketika kalian masuk ke aplikasi desain kayak Illustrator, aku kan buat labelnya di Illustrator ya. Maka kalian bisa masukin file new, dan ini kalian ganti jadi milimeter. Ini ya, 117,75 di width. Nah, seperti ini. Dan untuk tingginya di 55, oke. 55. Dan klik OK aja. Nah, maka kalian udah tahu ya berapa panjang dari label yang kita butuhkan. Dan selanjutnya kalian bisa ngedesain di sini ya, desain label kalian, dan aku akan contohin yang simple aja. Ini aku klik dan aku ganti jadi warna abu-abu kayak gini mungkin. Dan aku tengahin seperti ini dan shift, dan mungkin aku kasih nama face serum. Dan mungkin fontnya aku ganti jadi, nah seperti ini. Dan aku 10 ml. Oke, 10 ml. Nah, seperti ini ya. Dan ini aku ganti jadi bold. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan aku kasih logo di sini. Nah, Ctrl X, delete, Ctrl V. Nah, mungkin logonya kayak gini doang ya. Dan aku kasih warna dia mungkin coklat ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. G, dan kita akan tengahin dia. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sebagai contoh ya, kalau kalian punya label sendiri, kalian bisa buat label kalian sendiri. Dan kalau kalian pengen full labelnya sampai belakang, kalian juga bisa penuhin aja ya. Tapi kalau kalian cuma butuh depan seperti ini, kalian bisa kosongin aja bagian sini biar dia ketika diekspor PNG jadinya transparan ya. Dan kita bisa save label tutorial. Oke, dan Ctrl Shift Alt S, maka dia save for web ya. Dan ini biasanya gue ganti jadi 2000 ya, biar nggak pecah ketika dipakai tekstur untuk Blender. Dan ini jadi PNG 24, jangan lupa. Dan save. Maka ini aku replace aja karena tadi aku nyoba-nyoba ya. Nah, seperti itu, dan kita balik lagi ke Blender. Dan jangan lupa individual view. Nah, seperti ini. Dan kita akan tap mungkin di sini ya. Klik kanan dan maksim. Jangan lupa ya, bagian belakang ya, yang di maksim. Dan kita keluar dari individual view tadi dan object mode new, dan kita bisa Ctrl T. Jangan lupa install Node Wrangler ya, biar Ctrl T ini bisa kalian gunakan. Dan open label ya. Nih, masukin label yang kalian tadi buat dan open image. Nah, seperti yang kalian lihat, ini masih belum ini ya, masih belum pas. Jadi kalian perlu pergi ke UV editing. Oke. Dan kita ke individual view lagi. Nah, jangan lupa ini ya, biar kelihatan maksudku. Tanpa atas, dan A, U, unwrap. Nah, maka dia akan seperti ini ya. Dan R, nah seperti itu. Dan N, ini 0,5 ya, 0,5. Dan S, gedein aja. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kayak nggak pas gitu ya. Maka kita perlu ke object mode dan Ctrl A scale ya, biar ke apply scale-nya. Dan tab U lagi, U unwrap. Nah, sekarang kita bisa R, S,
Nah, ini 0,5, 0,5. Nah, maka dia udah pas ya, S. Nah, jadi kalau hasil unwrap kalian nggak pas, kalian perlu itu ya, perlu apply dulu scale-nya. Dan ini mungkin kebalik, R. Nah, S. Nah, maka dia udah pas banget. Oke. Dan ke layout lagi, ini masih hitam ya. Jadi alpanya kita bisa cantolin di sini. Nah, maka dia udah oke ya. Dan seperti kalian lihat ini agak miring ya. Jadi tenang aja, nggak usah bingung karena kita bisa selalu rotasi ini ya. Lokal, maka R, Z. Nah, sorry, R, Z. Nah, oke. Udah ngadep ke atas ya. Dan kita balik lagi in global. Oke. Selanjutnya kita akan ini ya, texturing dari kayu di bawah ini ya. Jadi new dan Ctrl Shift T, jangan lupa itu ya. Jangan lupa install dari Node Wrangler. Dan kita butuh albedo normal, albedo, kontrol, normal, dan roughness saja. Principal texture setup. Nah, ini udah oke ya. Tapi ini bawahnya masih belum bagus. Jadi kita ke individual view seperti biasa. Dan kita perlu maksim juga ya. Tab. Dan masih di edge select. Nah, ini kalian klik yang ini, face yang paling luar, edge yang paling luar. Nah, dan kalian bisa, nah ini ya, face yang paling luar dan garis yang di belakang sini ya. Dan klik kanan, maksim, mana dia? Nah, maksim. Dan jangan lupa object mode, Ctrl A, scale, tab, A untuk select semua dan ke face select ya, jangan lupa. U, unwrap. Nah, maka dia udah cukup oke. Nah, udah oke ya. Dan karena ini kebesaran, kalian bisa ganti value-nya ya, search value. Dan ini di scale-nya kalian cantolinnya di sini dan jadi 1. Nah, kurang lebih seperti itu atau mungkin 1,5 ya. Kalau mau kalian kecil. Object mode. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Atau 1 ya. Nah, biar nggak terlalu gede. Oke, kita keluar dari individual view seperti ini. Nah, maka ini kita udah punya kayunya ini dan produk yang ini. Dan selanjutnya kita akan buat produk lagi satu ini tapi warnanya coklat gitu ya. Dan klik kanan, select hierarchy, maka dia udah ke select semua ya. Aku ulangin, klik ini, botol ini. Dan select hierarchy dan shift D, X. Nah, dan R aku rotate ya tadi. Dan aku sesuaikan aja dia seperti ini. Dan aku klik botol yang ini dan aku klik 2 nih ya. Biar dia terpisah dengan ini materialnya. Jadi kita bisa atur-atur ini jadi warna coklat, oke? Mungkin kayak gitu dan kita, nah kurang lebih seperti itu. Nah, maka dia udah warna coklat seperti ini ya. Oke, nggak usah ribet-ribet. Jadi ini sudah cukup bagus ya. Selanjutnya kita akan kasih pohon ya, kanan kirinya ini supaya nggak sepi gitu ya. Jadi pohonnya akan menjadi foreground dari scene kita kali ini. Dan untuk pohonnya kalian bisa download di Quixel Megascan. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet ya. Atau kalian bisa download di deskripsi untuk pohon yang aku tunjukkan di tutorial kali ini. Oke, maka kalian bisa pergi ke sini 3D Object dan Plan. Kalian bisa download di deskripsi ya, Plan. Nah seperti itu. Open aja dan klik semuanya dan Ctrl C. Dan kalian pergi lagi ke file kalian yang ini dan Ctrl V ya, Ctrl V. Maka dia udah nge-copy di scene kalian seperti ini ya. Dan Shift D, X. Maka
aku udah copy dia di sebelah kiri dan kanan ya, maka dia nanti akan ini jadi blur dan ini fokusnya di objeknya ya. Dan ini aku akan geser dikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buat kamera dengan cara Shift A kamera. Nah, seperti ini dan Ctrl Alt numpad 0, maka dia akan ngikutin sesuai dengan terakhir kita view ya. Dan view, kalian pergi kamera to view, sesuaikan aja seperti ini. Dan uncheck lagi. Aku mau pindahin aja ininya, pohon yang ini dan ke kamera lagi. Dan nah, kurang lebih seperti itu. Dan kita select potnya, karena potnya ini di sebagai parent ya, jadi kalian harus mindahin potnya untuk bisa mindahin semuanya. Oke. Dan kalian bisa klik kameranya dan klik ini, dan depth of field kalian bisa pilih mungkin ini. Nah, maka dia udah ada blur seperti ini ya. Dan jangan lupa save kerjaan kalian ya, biar nggak hilang gitu. Kalau hilang ribet lagi. Dan F12 kita coba render. Nah, kurang lebih udah oke ya jadinya seperti ini. Dan kalau kalian misalnya warna daunnya terlalu gelap, kalian bisa klik daun ini dan Shift A, search dan bright and contrast. Nah, seperti ini, cantolin aja di sini. Jadi aku cantolin di base color ini ya, dan brightness-nya aku naikin aja pelan-pelan. Nah, mungkin 3. Nah, kurang lebih seperti ini ya, 0,4 dan 0,2. Nah, kurang lebih udah oke ya, tapi seperti yang kalian lihat ini masih kayak daunnya masih patah-patah seperti ini. Maka daripada itu kita perlu tambahin modifier subdivision surface seperti ini. Nah, maka dia udah ngebulat seperti ini ya. Dan ini juga jangan lupa subdivision surface. Nah, maka jadinya daunnya akan lebih bagus ya hasilnya. Dan kita render lagi F12. Dan ini bisa kalian gunakan untuk produk kalian ya, atau presentasi ke klien kalian. Misal kalian punya desain label gitu ya, cocok banget untuk presentasi seperti itu. Dan untuk buat mockup juga bisa ya. Kalau kalian punya akun Microstock gitu, kalian bisa bagiin mockup ini ke akun Microstock kalian. Oke, kurang lebih tutorial kali ini udah selesai ya. Jadi kalian bisa kembangin lagi tutorial kali ini, mungkin kayunya bisa diganti batu atau objek lain, atau tanamannya diganti, jadi kalian kembangkan dan explore sendiri supaya hasilnya lebih sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, gitu aja tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.